Bu, sehat Bu? Udah dimakan belum? Jangan dimakan untuk anak di rumah, cucu. Bawa tas nggak? Masukin dalam tas. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Jam berapa ini Pak Kades? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Wih, suaranya merdu tuh Pak Kades. Luar biasa, maaf nih Mas. Yang terhormat Kepala Desa Cadimas Kakanda Zainal Abidin SH, insyaallah MH, amin. Bentar lagi kuliah S2 di Unku insyaallah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Musyawarah, Kanda saya, ada kakak saya yang saya muliakan, Al-Ustaz Zilhendri, sarjana pendidikan, dan para alim ulama yang ada di Cadimas. Bu, apa warna jenggot saya? Pirang, ada yang kering. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu jamaah pengajian Maulid Nabi rahimakumullah, dan anak-anak cucu saya yang luar biasa tampilannya. Wow, amazing. Mana guru hadroh ini? Ada? Kasih dulu duit Pak Kades 50.000 dia itu, biar pulangnya beli bakwan sekampir. Mantap jiwa, senang saya. Yang ngaji deh, mana yang ngaji tadi? Nggak mau, dia banyak duit, nggak mau. Serius, Masya Allah, luar biasa. Gimana nggak kepilih lagi? Bisa 3 periode ini. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah mengumpulkan kita di rumahnya, di Masjid Al-Musyawarah ini. Semoga langkah-langkah kaki kita, ayunan lengan tangan kita sampai di rumah Allah ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita akan bicara tentang seorang laki-laki yang paling lurus akidahnya, yang paling bersih imannya, yang paling mulia akhlaknya, yang paling lembut perilakunya, yang paling dermawan dengan hartanya, yang paling sayang dengan umatnya, Nabi Muhammad. Kita akan bicara tentang seorang laki-laki yang ketika kelahirannya pada malam itu 14 balkon istana Raja Kisra hancur tanpa ada gempa dan angin puting beliung.
Kita akan bicara tentang seorang laki-laki yang ketika pada malam kelahirannya api yang disembah oleh bangsa Majusi yang sudah hidup ribuan tahun, api abadi, malam itu sampai besoknya padam total. Kita akan bicara tentang seorang laki-laki yang ketika malam kelahirannya sampai besoknya sungai di Persia yang dianggap sebagai sungai suci mirip Gangga di India, airnya kering kerontang. Kita akan bicara seorang laki-laki yang ketika lahirnya rumahnya bercahaya tembus sampai negeri Syam, Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina, bahkan sampai ke Basrah, Irak. Lelaki itu yang pada akhir kehidupannya yang ada di pikirannya, kita inilah jamaah, yang ada di hatinya, ummati, umatku ya Allah, gimana mereka nanti ya Allah. Seorang laki-laki yang luar biasa kecintaan kepada keluarganya, seorang laki-laki yang tampan wajahnya, gagah bodinya. Aku dan Nabi Yusuf, kata Nabi, seperti rembulan dan matahari. Kalau Nabi Yusuf ketampanannya seperti matahari, menggelora, mendatangkan syahwat bagi yang menatapnya, sehingga wanita-wanita Mesir mengis-gis jadinya tanpa sengaja. Kenapa? Terpesona. Apa lagu terpesona? Dan Rasulullah tampaknya seperti rembulan. Kami, kata para sahabat, nggak sanggup memandang wajah Nabi berlama-lama, saking wibawanya. Jadi kalau kita bicara seorang laki-laki ini, sampai hari kiamat tiba, tidak ada satu manusia pun yang mampu mengunggulinya, teristimewa pada masalah, pada bab akhlaknya yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, Allah tidak memuji Nabi kita dengan sholat malamnya. Aku datang ke rumah Nabi, kata Huzaifah ibn Yaman. Nabi sedang di Masjid Nabawi, beliau sedang sholat tahajud, sholat malam. Aku bersama, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, ikut di belakang beliau menjadi makmum. Sholat tahajud jamaah, rakaat pertama Nabi membaca Al-Baqarah sampai 100 ayat. Aku berpikir Nabi akan rukuk. Nabi lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Lanjut. Wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibkum billah. Ya. Aku mengira 286 ayat selesai Al-Baqarah, Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi lanjut Ali Imran 200 ayat. Aku berpikir setelah itu Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi lanjut An-Nisa 187 ayat, baru Nabi rukuk. Ada sholat malamnya kayak gitu di sini. Ada kakang saya, Kang Sakit. Kalau kita mah sama dengan ibu-ibu nggak jauh beda. Inna betul memang. Ya. Ayat rakaat kedua, Qul huwallahu. Nggak ada perubahan loh dari zaman bahula, 2 surat Fakor. Rakaat pertama Inna Atoina, kedua Qul hu. Udah kayak gitu. Kata Huzaifah ibn Yaman, besoknya aku nggak main lagi tempat Nabi. Nggak kuat bro, berat bro. Tapi jamaah,
ternyata Allah Rabb kita, Tuhan kita, sesembahan kita tidak pernah memuji Nabi karena sholat malamnya, tidak memuji Nabi karena puasa sunnahnya, tidak memuji Nabi karena puasa wisolnya, tidak memuji Nabi karena banyaknya baca Qur'annya. Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala hulukin. Tidak ada yang nyambungkan saya. Apa dalam Al-Qalam itu? Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala hulukin azim. Dan engkau Muhammad betul-betul berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia. Tuh jamaah, Allah memuji Rasulnya bukan karena tahajudnya, bukan karena sholat malamnya, tidak karena puasa sunnahnya, bukan karena bacaan Qur'annya, tapi Allah memujinya karena akhlaknya yang luar biasa. Hari ini masih ada orang yang tiap malam tahajud, duha, belum lagi qobliyah, ba'diyah, tapi kesenggol dikit kakinya, mata melotot, muka merah, rambut berdiri. Ada di sini? Nggak ada, jangan bilang ada. Di seberang sana, di Pulau Kalimantan. Nggak tampak asli ibadahnya jemaah. Apalagi waktu kopi dulu Bang Kades, naruh sejadah, kena kawan dikit, apa kamu? Takut bener ya Allah. Nih, maka ketika kita bicara Nabi kita, yang harus kita ingat alangkah hebatnya akhlak Nabi. Maka kalau kita bicara tentang mukjizat Nabi, sebagian ulama menetapkan bukan Al-Quran yang paling utama, bukan membelah bulan, bukan Isra Mi'raj, bukan bisa mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, bukan pula mengalahkan ular yang tangguh di kota Mekah, bukan. Sebagian ulama menetapkan mukjizat terbesar Nabi akhlaknya yang luar biasa. Beliau sedang pakai sorban. Sorban ini berat, ini saja sendiri. Beli di toko Madinah. Kasar kainnya. Jalan sama sahabat Abu Bakar, Umar dan lain, ketemu Arab Badui. Assalamualaikum, salam. Udah lewat Arab Badui, ngelihat Nabi pakai sorban, ditariknya dari belakang. Banget, untuk saya sorban ini. Kamu kan ada yang lain, bahasa kita. Hampir kejengkang Nabi, merah lehernya. Abu Bakar, tahu saya, Utsman, bukan Umar, udah mau ngebuk itu Badui. Jangan, kata Nabi, nih ambillah. Bayangkan jemaah, kita jangankan ditarik sorban di leher, ya, dengar kabar bapak itu dikatakan pelit. Kamu siapa? Saya bacot ya. Jauh kita, jauh jemaah. Maka Rasul kita ketika bicara poin pertama dari Maulid Nabi, alangkah hebat akhlaknya, alangkah mulia akhlaknya, alangkah kasih sayang dengan sesama. Itu yang paling pokok yang harus kita tiru jemaah. Kenapa? Karena orang kafir sekalian pun, Profesor Dr. Michael Hart, siapa namanya? Profesor Dr. Michael Hart, dosen di Amerika kalau nggak salah. Tahu Amerika di mana? Lulus Tanjung Raja di kiri. Jangan tersinggung Tanjung Raja, saya sering diundang sana. Nah, profesor ini mengumpulkan ribuan tokoh sedunia ini. Dikumpulkan datanya, diteliti sejak zaman Nabi Adam sampai masa modern, dikumpulkan, diteliti siapa sih tokoh yang paling hebat di muka bumi ini. Orang kafir dia, Profesor Dr. Michael S. Hart ini ternyata jamaah menempatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ranking pertama manusia paling hebat di muka bumi.
Dari 100 tokoh yang di-ranking dia, Rasul kita nomor 1, number 1 in the world. Kata Pak Kades, Marlboro Kanjeng. Apa yang beliau nilai jamaah? Nabi kita tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kebun kurma, apalagi kebun sawit. Ya. Tapi yang mereka nilai akhlaknya yang luar biasa. Hari ini ketika kita bicara Maulid Nabi, coba kita muhasabah. Dan ingat, jangan pernah mengatakan, Ustaz, saya kan bukan Nabi. Oh, hati-hati kalimat itu. Itu kalimat pembangkangan. Orang kafir Quraisy dan orang Yahudi pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, kenapa Tuhan milih engkau sebagai seorang nabi utusan Allah? Kenapa Allah tidak milihkan seorang malaikat?" Apa kata Allah? Supaya kalian bisa meniru, mengikuti, mentaati, karena beliau Abdullah, hamba Allah. Beliau sholat, beliau puasa, beliau zakat, beliau haji, beliau berkeluarga, beliau menikah, beliau sedih, beliau nangis, dan beliau juga wafat pada akhirnya. Supaya kalian, kata Allah, bisa menirunya. Jadi jangan pernah mengatakan itu kan Nabi Ustaz. Itu salah satu kalimat pembangkangan. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Tiap-tiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Bayangkan ada orang ngaku umat Nabi tapi enggan ke surga. Pengen kemana dia? Ke neraka. Sahabat kaget, ya Rasulullah, wa may ya'ba. Ya Rasulullah, siapa yang enggan ke surga dari umatku itu? Jamaah dengan jawaban Nabi. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mengikuti aku, mentaati aku, mengamalkan sunnahku, menghidupkan sunnah-sunnahku, itulah orang yang pengen ke surga. Waman asoni, dan mereka yang ingkar, yang durhaka, yang milih-milih sunnah Nabi, yang pilih yang enak-enak buat dia, yang lain alah itu kan Nabi, kita gak kuat bro. Nah, ini jadi ciri orang yang enggan jamaah. Jadi kalau kita hari ini dari sunnah Nabi yang 3 itu, qauliyah, fi'liyah, takririyah, ada yang belum mampu kita amalkan, jangan pernah mengatakan itu kan Nabi, saya kan bilang biasanya. Karena apa dia rahimakumullah? Beliau diutus Nabi dan Rasul dari kalangan manusia, insya Allah kita bisa mengikutinya. Walaupun tadi Nabi sholat malamnya sampai bengkak betisnya, kita sholat malamnya inna a'tayna, balik lagi orang senang betul dengan sholat itu, mantap jiwa. Nah jawabakumullah, artinya Nabi kita SAW itu memang luar biasa. Jangankan dengan sesama sahabatnya yang sama-sama beriman kepada Allah, dengan orang kafir pun beliau bisa bersahabat. Dan luar biasa, orang kafir pun takluk sama beliau. Kalau beliau di rumah nggak keluar, nggak safar, orang kafir nitipkan barangnya sama beliau. Saking percaya sama Nabi kita. Dan kita paham semua jamaah, gelarnya Al-Amin. Apa bu? Al-Amin. Terpercaya. Sepanjang hidupnya nggak pernah bohong. Dan ingat, sepanjang hidupnya nggak pernah dengar organ tunggal. Jangan tersinggung. Belum ada Ustaz. Kata siapa? Memang bukan organ tunggal. Suatu hari ketika beliau sedang mengembalakan kambing,
Ini Nabi kita Pak Kades 8 tahun sudah kerja. Ngapain? Membalakan kambing. Punya milik orang kaya kota Mekah. Berangkat pagi pulang petang. 8 tahun sampai 12 tahun. 4 tahun sudah membalakan kambing. Ketika beliau membalakan kambing, di kejauhan terdengar suara musik. Kata Nabi kita sama kawan-kawannya, suara apa bro? Kampung sebelah ada yang nikahan, sila band yang 6 ulat bulu itu. Berapa ulat bulunya sila band itu? Sila musik kita Lampung 6 ya. Kau Ustaz hitung gimana nggak hitung? Saya ceramah di sini tuh. Astagfirullahaladzim. Saya ceramahkan Sahib Walimatul Akikoh. Ya, jelaskan tentang mendidik anak. Panggungnya gede banget. Saya turun, datanglah ulat bulu 6 biji itu. Masya Allah. Kata atu-atu sebelah saya, Ustaz jangan dilihat dosa. Kata yang sebelah, Ustaz dilihat memang dosa, tapi jalan-jalan yang kayak gini. Itu di kampung sebelah. Saya bilang ya Allah, itu 25 juta Pak Kades jalannya. 25 juta undang sila band, sila musik pada Lampung. Ya, Pak Kades pernah undang juga? Belum Pak, kau salah Pak Kades. Ngabisin duit. Kata Nabi, suara apa itu? Sebelah Muhammad ada yang lagi pesta nikahin anaknya. Kawan-kawan yang ajak, ayo Muhammad kita lihat yuk. Anak kecil. Ayolah. Belum jauh jalan, Allah sudah lindungi Nabi kita. Dibuat Allah ngantuk. Kata Nabi kita, teman-teman, ngantuk bener saya ini. Nanti lah ya kita tidur-tiduran dulu di bawah pohon kurma. Tidur beneran. Sampai sore bangun dia orang. Nah, udah bubar organ tunggal. Sila musik udah pulang ke Bandar Lampung. Jadi Nabi kita 8 tahun kerja membalakan kambing sampai umur 12 tahun. 12 tahun kata pamannya Abu Thalib, Muhammad akenku, kamu udah mulai gede sekarang nih. Sekarang ganti profesi. Apa ya paman? Ikut paman dagang. Musim panas ke negeri Syam di utara, musim dingin ke Yaman di selatan. Jarak Mekah dengan negeri Syam ribuan kilometer. Nabi naik unta, naikin barang dagangan, nanti turunkan, digelar dagangan sampai umur 17 tahun. 12 sampai 17 berapa? 5 tahun. Jadi kenaik pamannya untuk ngangkat barang, naikin ke unta, nurunin ke unta. Kapilah dagangnya kalau musim panas datang dagang berdagang ke Syam. Allah turunkan kebiasaan orang Arab Quraisy itu dengan sebuah ayat dan kita hafal semua. Li'ila Quraisy ila bihim rihlatas sita'i wasai walya nurabba hadzal bayt alladzi at'amahu min ju'in wa Alhamdulillah Pak Ustaz Zin ada tambahan sayangnya apa yang ada di Al-Quraish. Bercanda Bu. Nah 17 tahun kata pamannya, nakenku kamu udah gede sekarang, waktunya kamu menjadi pemimpin kabilah dagang, membawa puluhan unta, jadi komandan dagang, manajernya. Ya pamanku, dagangan siapa yang saya bawa? Tuh, dagangan orang kaya kota Madinah, Khadijah binti Khuwailid. Siapa? 17 tahun sudah menjadi pemimpin kabilah dagang. Bayangkan, anak kita 17 tahun kelas 3 SMA, nyapu aja nggak bersih. Betul Bu? 8 tahun tadi Nabi kita sudah kerja mengembalakan kambing. Anak kita 8 tahun pakai sepatu kebalik. Anak Ustadz kali, anak kita apa dong? Makan masih di pagi-pagi bawa duit Bang. Mau
Ini pelajaran buat kita, jangan terlalu memanjakan anak. Kita ceritakan kepada anak cucu kita, hei cucu saya, nabimu itu 8 tahun sudah kerja, membalakan kambing 4 tahun, ikut kenek untuk pamannya 5 tahun, mulai 17 tahun jadi pemimpin kafilah dagang sampai 25 tahun. Berapa tahun jadi 17 sampai 25? 8 tahun. Banyak hasilnya. Maka wajar jamaah, sebagian ahli sejarah menyatakan Nabi kita ketika melamar Khadijah bawaannya banyak. Apa bu? Banyak. Tapi jangan gara-gara ini sakit hati sama laki ya. Mau tahu berapa barang-barang mahalnya? Pengen tahu? Mau bener. Tapi jangan merajuk nanti ya. Yang sedih ya, janji ya. Pulang nanti jangan bilang, bang, seperangkat alat sholat. Nabi kita jamaah, duitnya sudah banyak dititip sama pamannya. Ketika melamar Khadijah dalam sebuah kitab tentang sejarah Nabi Sirah Nabawiyah, bawaan untanya saja 20 ekor unta yang terbaik. 1 ekor harganya 40 juta. Berapa duitnya jadi? 800 juta. Baru bawaan unta. Belum uang dinar emas, uang peraknya dirham. Hampir kata ulama 1 miliar lebih bawaan Nabi ketika melamar Khadijah. Maka pamannya Abu Lahab, pamannya Abu Thalib gagah berangkat melamar Khadijah. Pak Kades, kalau kita melamar anak orang 2,5 juta, agak mirip-mirip nanti. Kok pada ketawa pengalamannya? Pak masuk Pak di sini. Kamu orang aja, kamu orang aja. Kenapa? 2,5 juta. Tapi wajar. Nah, udah mulai mukanya kayak enak lihatnya. Pulang-pulang kamu kayaknya. Wajar. Khadijah itu pintar, kaya, cantik, bangsawan. Coba ulangnya. Pintar, kaya, cantik, bangsawan. Wajar, Bray. Bawaannya 20 ekor unta. Jangan bicara umurnya, statusnya janda. Ulama beda pendapat Tazil ya. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun, tapi yang lain mengatakan umur Khadijah ketika dilamar Nabi 28 tahun. 2/3 tanah kota Mekah kata sejarah itu milik keluarga Khadijah. Orang kaya, orang kaya pasti perawatannya mahal, betul dong? Ibu dikasih 5 juta sama suaminya untuk biaya perawatan. Oh, bohai banget, kinclong bro, glowing. Ada yang 5 juta boleh dikasih suaminya? Ada, kata Bang Kades ada. Kalau orangnya curang ada. 5 juta per bulan pasti hidung yang pesek bisa mancung, bibir yang doer bisa seksi, body krempek bisa bohai, muka yang kasar jadi halus glowing. Tapi kalau 50.000 per bulan bedak pipa itu. Nih teguran bapak-bapak, jangan beli nasi biaya perawatan. Dek, nih dek, 2 juta. Woi, mulai ibu ke Bantar Jaya. Skincare-nya mereknya bukan abal-abal, coy, asli. Made in Korea, betul. Kalau 50.000 per bulan bedak pipa, 5 tahun baru habis. Canda itu yang tersinggung. Nah, dari Khadijah inilah Nabi punya 6 orang anak. Cucu mantu hafal lagunya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah,
Fatimah. 6 dari Siti Khadijah kata kita. Padahal di Arab nggak ada sebutan Siti. Aslinya apa Ustaz? Aslinya Sayyidatina. Sayyidatina. Orang Indonesia banyakkan makan delan sama terasi, nggak sanggup. Disingkat aja Siti. Siapa nama ini Nabi? Siti Khadijah. Padahal aslinya Sayyidatina, artinya wanita yang mulia, yang terhormat, pintar, kaya, cantik, bangsawan. Kalau di Jawa itu Pak Kades, gelarnya mungkin Raden, Roro, Jonggrang, Singo di Menjo. Berhubung di Arab, gelarnya Sayyidah. 6 dari Khadijah, yang Ibrahim tadi anak dari Mariatul Qibtiyah. Nah, sekarang kita bicara Khadijah. Orang kaya, tapi jama'alaikumullah, hartanya habis untuk membantu dakwah Nabi. Bayangkan, dari seorang bangsawan kaya raya, tiba hari wafatnya hanya ada 1 gamis yang dipakainya, itu pun sudah tambalan, dan hanya 1 kalung kecil yang dipakainya, kalung emas. Kalung ini nanti dikasihkan kepada anaknya Fatimah. Maka Nabi setiap kali melihat Fatimah pakai kalung itu nangis. Cinta Nabi sama Khadijah luar biasa. 25 tahun berumah tangga, Nabi tidak pernah menduakan Khadijah. Berapa tahun menikah mereka? 25 tahun. 6 orang anak. Nabi tidak pernah mempoligami Khadijah. Nabi baru nikah lagi setelah Khadijah wafat kurang lebih 1 tahun. Nabi dudanya kurang lebih 1 tahun. Ini bapak-bapak, istrinya tinggal hari Senin, Selasa, Rabu, matanya sudah kemana-mana. Mana ada bohong kan di masnya. Ketawa ini. Jadi kalau malam ini boleh, nikah lagi boleh, gak apa-apa. Tapi kalau pengen betul itu sunnah Nabi, tunggulah Pak, sabar. Nunggu yang di belakang itu apa? Nunggunya berapa lama? Itu cinta Nabi sama Khadijah, cinta yang luar biasa. Nggak pernah menduakan Khadijah. Kenapa? Khadijah jamaah nggak pernah suaranya melebihi suara Nabi. Nggak pernah ngangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Tiap Nabi pulang dakwah dicaci maki kafir Quraisy, dialah penghibur utamanya. Ibu sudah kayak gitu belum? Belum. Lakinya Ustaz Zil hanya ngomong 4 kata. Beb, tolong bikin kopi. Berapa kata tuh? Sudah saya yang panggilnya pakai beb ya. Beb, tolong bikin kopi. Jawabannya 1 paragraf. Kamu nggak lihat apa saya lagi apa? Saya lagi ngepel, habis itu nyuci, habis itu gosok, habis itu astagfirullahaladzim. Wajarlah suami minta kawin lagi. Janda berarti. Jadi salah satu kata ulama, mengapa Nabi bukan nggak ada yang mau sama Nabi, banyak naik. Orang-orang yang suku-suku terkenal menawarkan anaknya, ya Rasulullah, ambil anakku untuk kau nikahi. Enggak, kata Nabi. Ada Khadijah yang luar biasa, nggak pernah membantah, nggak pernah suara lebih tinggi suara Nabi. Kalau Nabi 1 kalimat, Khadijah di bawah 1 kalimat. Luar biasa Khadijah, dan seluruh hartanya habis untuk dakwah Nabi. Nih tanya ibu-ibu, kalau suaminya berangkat Jumatan supaya agak-agak ke Khadijahan, tanya dong, yang mau mana? Jumatan Beb, sudah ada belum infaknya? Belum.
kasih lah 50.000 biar yayangnya semangat ya. Kotak infak lewat Pak Ketua Masjid dikibaskan ke atas sama bos. Kalau dikasih 2.000 ditutup pakai tangan kiri. Kok ditutup Mas? Takut ria. Ria dari mana? 2.000 perak. Kucing aja mau 2.000. Nah, mulai besok Jumatan tanya, Bebek mau Jumatan? Iya ya, ini infaknya. Kok banyak amat? Aku ini kan Khadijah Junior. Baca. Jangan-jangan nggak pernah ngasih 50 ya? Mana kakak? Bendahara masjid mana? Ada nggak duit 50 di kota Imam itu? Ada ya? Alhamdulillah. Kalau kota kematian ada nggak? Ada juga. Benar, jujur, jangan bohong, mesti hujan dulu, mesti hujan. Ya, jadi mengapa Nabi begitu sayang sama Khadijah? Memang luar biasa. Khadijah sudah meninggal pun ketika Nabi sudah di Madinah, Nabi sering kalau dapat harta ghanimah, beli kambing, beli domba, disembelih dengan tangannya sendiri, dagingnya dibagikan kepada teman-teman Khadijah. Itu salah satu amal yang sampai kepada kita jamaah. Kalau kita sudah meninggal, kita kasih hadiah kepada orang-orang. Misalnya ibu kita meninggal, kita ada harta lebih, beli bakwan, jangan bakwan Ustaz, saya martabak bangka yang di ujung sana itu, antar ke teman-teman kita. Wah, martabak bangka si Acong, wah mantap jiwa, wah tumben kamu ngasih, ya Allah, wah enak betul ngomongnya. Niatnya pahalanya untuk mak saya, kau buat dulu. Tapi kalau sudah ngomongin, Allah tahu hati kita. Jadi Khadijah ketika wafat hanya 2 kata ahli sejarah. 1 baju gamis, 2 emas kalung. Kalau seandainya yang dipakai sebagian ustadz hari ini, sedekahlah sepedamu, Allah ganti dengan motor. Sedekahlah motormu, Allah ganti dengan Avanza. Enggak berlaku, coy. Khadijah wafat, yang tadi kaya raya jadi miskin. Kan ada tuh ustadz yang bilang, sedekah sepedamu, Allah ganti dengan motor. Sepeda disedekahkan, motor gak kebeli, lapah kukur bagades. Ada kan ustadz begitu? Sedekahkan motornya Pak, sedekahkan cincinnya Bu, kalungnya Bu, sedekahkan, Allah ganti sampai 700 kali lipat. Wow, amazing. Kalau itu yang kita pakai nggak cocok dengan yang dialami oleh Khadijah binti Khuwailid. Yang namanya sedekah niatnya untuk kebaikan negeri akhirat. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yubi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak pernah menerima amal apapun dari hambanya kecuali amal itu ikhlas karena Allah. Bukan ngasih Honda dapat apa? Jadi berhenti lagi yang sedekah Jumat berharap warungnya rame. Ada sedekah Jumat dipoto pula, update status, tunggu 2 jam, nggak ada yang nge-like, mulai ngecek, ya Allah 20 kotak hari ini, nggak ada yang nge-like, kurang ajar betul ya. Mama gembira banget. Ya, oke. Itu Khadijah. Jadi wajar Nabi itu gak menduakan Khadijah karena Khadijah istri yang luar biasa. Ketika beliau masih hidup, hartanya sudah habis, kata beliau, ya Rasulullah, jika engkau akan menyeberang sungai, tidak ada uang untuk nyewa perahu, nggak ada rakit yang bisa dipakai, dan aku telah wafat ya Rasulullah, galilah tulang-tulangku di makam maklah, jalinlah dengan tali untuk menjadi rakit. Bayangkan, ada ibu yang kayak gitu. Ada di Candi Mas 3 orang ya. Yang 2 sudah meninggal, yang 1-nya sudah mulai pikun. Canda. Nah, jemaah rahimakumullah, poin selesai. Poin kedua. Bicara tentang Rasulullah SAW, semua kita pengen dapat syafaatnya, betul? Betul.
Tiap kali pembawa acara mengatakan semoga kita mendapat syafaatnya. Yang di pojok sana sambil makan gorengan. Betul? Apa arti syafaat? Pertolongan. Apa lagi? 13 tahun ngaji udah kayak minum obat, seminggu 3 kali. Gak tahu syafaat. Selain pertolongan apa lagi? Ayolah, jangan sama lu salah ada apa-apa, nggak dikurangi nilainya. Apa? Pertolongan pertama, kedua? Hah? Perlindungan, apa lagi? Hah? Pengaku diakui nggak sebagai umat beliau. Itu di antara mana syafaat, bantuan, pertolongan, pembelaan, pengakuan. Nah, jamaah, ketika bicara pembelaan, pengakuan, Nabi memberikan kriterianya kepada siapa beliau akan berikan syafaat, beliau tolong, beliau bela, akan bersama beliau di surga. Amin. Amin. Intinya syafaat didapatkan tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan hadis beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan, mengamalkan, mengerjakan sunnah-sunnahku, berarti orang itu betul-betul mencintai aku. Cinta perlu bukti. Betul? Cinta perlu bukti, jemaah. Dan yang menetapkan bukti kriterianya Rasulullah sendiri. Apa bukti cinta? Hidupkan, amalkan, kerjakan sunnah-sunnah beliau. Dan kata Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang betul-betul mencintaiku, buktinya mengamalkan sunnahku, aku bersama orang itu di surga. Amin. Sunnah Nabi artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yang dinisbatkan kepada Nabi, maka disebut sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Kalau bicara sunnah ada dua makna. Satu, sunnah yang berkaitan ucapan Nabi, sunnah qauliyah, perbuatan Nabi, sunnah fi'liyah, yang Nabi tetapkan sunnah takririyah. Ada berapa tadi? Qauliyah, apa qauliyah? Ucapan Nabi. Fi'liyah apa? Perbuatan Nabi. Takririyah apa? Yang Nabi tetapkan atau Nabi diamkan. Sahabat melakukan, Nabi gak komen, boleh berarti. Nah, sunnah Nabi tadi yang 3 macam itu jamaah, hukum fikihnya ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada bengong melihatin jenggot saya, Pak Kades. Lupa ilmu di madrasah 16 tahun tuh blank semua. Warna Pak Oke tahu seperti yang nopo kayak gitu terus. Apa yang terakhir? Haram. Jadi hukum fikihnya ada 5. Jadi kalau bicara sunnah, lihat dulu apa yang dimaksud sunnah. Kalau sunnah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi, bisa berupa ucapan. Contoh, Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Nabi. Siapa namanya? Asma binti Abu Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anha, adik ipar. Masuk rumah. Salam. Sopo? Adik ipar loh. Oh, buka pintu. Asma remaja kecil, perempuan tapi sudah datang haid pertamanya. Nabi SAW ketika buka pintu, dilihatnya ada ipar tidak berhijab, tidak menutup aurat, padahal telah balik. Lalu Nabi memalingkan wajahnya ke tembok, enggak memandang Asma. Nabi bersabda,
ya Asma, innal mar'ata iza balagatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa asara ila wajhihi wa kaffaihi zahirihi wa batinihi. Ini ucapan Nabi, sunnah qauliyah. Kata Nabi, hei Asma, jika seorang perempuan telah datang haid pertamanya, maka tidak ada yang boleh tampak dari dirinya kecuali muka. Nabi ngasih syarat, dan telapak tangan. Punggung tangan Ustaz, ulama berpendapat punggung tangan karena susah ditutup boleh tampak, kecuali waktu umroh dan haji tutup sempurna. Itu auratnya yang boleh tampak hanya dua, wajah, telapak tangan plus punggung tangan. Pertanyaannya, apakah tumit perempuan aurat? Aurat. Aurat nggak? Jempolnya? Aurat. Mata kakinya? Aurat. Sudah ditutup belum? Alhamdulillah Pak Kades, Pak Kades. Tidak harus pakai kaos kaki jemaah, ribet kaos kaki basah kemana-mana, pakai kresek. Ada kresek di rumah? 2 kampil saya tahunya. Kok 2 kampil di rumah saya? 2 kampil. Beli gorengan dapat kresek, beli cabai dapat kresek, dikumpul 2 kampil. Pas keluar rumah, jemur pakaian, sudah berjilbab, sudah tutup semua, kaki belum, kresek bermanfaat. Ya Allah, mak gak boleh kena air ya, lagi kutuan. Enggak, sunnah Rasul. Wow, mak sekarang berubah? Enggak, biasa aja. Ini hasil pengajian di musyawarah kemarin. Amin. Nah jamaah, kalau tidak mampu melakukannya, berat Ustaz, ribet lah ini. Jangan pernah meremehkan, mengolok-olok, ngejek-ngejek sunnah Rasul. Apapun bentuknya yang Nabi perintahkan, walaupun hukumnya mungkin hanya sunat, gak wajib, jangan diremehkan. Nih bapak-bapak, kalau belum mampu mengamalkan sunnah, jangan ngejek-ngejek. Jangan ketemu orang jenggot panjang, jangan. Kenapa nggak boleh Ustaz? Lihat Quran surat An-Nur ayat 63. Allah mengancam kepada umat Rasulullah yang mereka ngejek-ngejek, ngeremehkan, menyepelekan sunnah Nabi. Kata Allah tentang hal ini, faliyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Firman Allah An-Nur 63 artinya, dan hendaklah mereka orang-orang itu takut kalau sampai menyelisihi yang Nabi perintahkan, kalau sampai meremehkan, ngejek-ngejek yang Nabi lakukan. Takut dengan apa? Takut dengan musibah yang Allah timpakan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Bukan main-main jemaah. Seorang laki-laki di zaman Nabi duduk kayak gini pada makan. Kata Nabi, ya pulang, pakai tangan kanan, kul sambillah wa kul biyaminik. Kata dia, ya Rasulullah, tangan kanan gua agak berat nih Rasulullah. Dia menyepelekan. Besoknya langsung musibah menimpanya, tangan kanannya nggak bisa diangkat, lumpuh sampai hari kematiannya. Jadi nggak boleh kita jamaah, apapun yang datangnya dari Nabi, kalaupun belum mampu melakukan, jangan kita ejek, jangan kita katakan, sama aja kok kayak kos kaki ini, ribet amat urusan ini, woi, jangan. Allah timpakan musibah di dunia, dan musibahnya terserah Allah. Terserah Allah, belum tentu sama dengan zaman Nabi. Mungkin musibahnya tetangga jahat, anak nakal, bini melawan, laki garang.
atau ekonomi susah. Kenapa? Sering mengejek-ngejek, meremehkan sunnah Nabi. Ada tetangganya pakai cadar yang perempuan, nindani. Pernah begitu? Tobat kepada Allah, nggak pernah. Ya, kalau ada yang berjenggot tadi, ini sunnah Rasul. Nabi dari Adam sampai Muhammad SAW semuanya berjenggot. Kalau belum mampu melihara jenggot, takut dibilang tua, ada orang berjenggot, jangan komen, jangan bilang jangan. Kata Nabi, ahwal musyawarib wa akful liha. Hei laki-laki muslim, potong kumis kalian pendek-pendek dan pelihara jenggot kalian. Bagi yang punya jenggot, jangan gara-gara ini pulang pengajian nyari kelabang malam ini. Gak usah, ini bagi yang punya jenggot. Kalau belum mampu memeliharanya, takut dibilang tua atau apa, jangan ngejek orang paham? Semuanya jangan bahaya. Apa? Allah timpakan azab dunia. Seorang laki-laki niatkan, hei fulan, kalau engkau bangun tidur, jangan celupkan tanganmu ke dalam bak mandi, ke dalam bejana, tapi ambil centong cuci di luar. Zaman dulu belum ada keran. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu nggak tahu tanganmu minap di mana tadi malam. Saya tanya di jamaah, ketika tidur kita tahu nggak gerakan tangan kita kemana aja? Ya tahu, garuk pantat, garuk jubur, garuk titik juga, garuk sempak udah 3 bulan nggak ganti, udah burukan. Kalau nggak percaya, nggak bisa dikendalikan oleh kita, mulai besok beli CCTV di kamar tidur. Ya Allah, parah betul tangan saya rupanya. Ini laki-laki bilang, ngeyel, ya Rasulullah, aku tahu tanganku di mana. Tidur ke sampingku. Kata dia begitu, ngeyel. Nabi udah bilang, kita nggak tahu tangan kita minep di mana tadi malam. Apalagi tangan bapak-bapak ini. Betul Pak Kades. Yang muda-muda kayak Kasil ini jelas tangannya lincah. Ada enggak ya? Karena dia ngengkel jamaah, aku tahu tanganku nginap di mana. Besoknya orang itu bangun tidur, jari tangan kirinya 5 sampai pergelangan tangannya ngebelesek masuk ke lubang dubur, nggak bisa dicabut. Kontan jemaah. Jadi kita jangan pernah ngejek, meremehkan kalau belum mampu mengamalkan sunnah Nabi. Kalau ada orang bergamis kayak saya atau tetangganya pakai gamis, jangan dikomentari. Wah, umroh belum, haji juga kagak. Ada Pak Kades kayak gitu orang itu. Haji belum, umroh aja tak pernah, awak pakai gamis, udah badan pendek, kurus pakai gamis, hilang orangnya. Oh, dia ngejek sunnah Nabi. Sunnah apa? Perbuatan Nabi. Kenapa? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, beliau berkata, "Kana ahabbasyabi Rasulullah SAW al-qamis." Baju yang paling disukai oleh Nabi gamis. Ustaz, memang di Madinah Mekah memang ada baju lain. Oh, Nabi lahir 20 April tahun 571 Masehi. Sekarang tahun berapa Masehi? 2025. Nabi lahir 20 April 571 Masehi. Mekah itu pusat perdagangan dunia. Madinah jalur perdagangan dunia. Di sana ada orang Romawi pakai baju Eropa, ada orang India pakai baju sari, ada orang dari Iran, Persia, model bajunya banyak, dari Yaman ada baju di kota Mekah Madinah itu udah macam-macam model. Jangan dipikir Mekah Madinah itu masih unggul, benar.
Jadi Nabi punya banyak pilihan untuk pakai baju, tapi Nabi paling suka gamis. Jadi kalau ada orang pakai gamis, walaupun belum pernah haji, belum pernah umroh, dia usah dikomentar. Dia